Pengertian 1. E-commerce atau electronic commerce, yaitu proses bisnis yang menggunakan teknologi elektronik untuk transaksi, penjualan barang atau jasa, dan pertukaran informasi secara online. Yang kedua, e-business, yaitu lebih luas dari e-commerce, mencakup tidak hanya transaksi online, tetapi juga layanan pelanggan, hubungan dengan mitra bisnis, dan transaksi internal organisasi. Yang ketiga, orientasi e-commerce, pembelian online, komunikasi digital, penyediaan jasa, proses bisnis otomatis, dan customization produk atau jasa. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi e-commerce. 1. Business to business atau B2B, yaitu transaksi antara perusahaan, misalnya melalui extranet, electronic funds transfer, dan juga supply chain management. Yang kedua, business to consumer atau B2C, yaitu transaksi retail antara perusahaan dan konsumen individu. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C, yaitu transaksi antara konsumer melalui situs lelang. Yang keempat, consumer to business atau C2B, yaitu individu menjual produk atau jasa kepada perusahaan. Yang kelima, non-business e-commerce, yaitu kegiatan non-bisnis seperti pendidikan dan organisasi nirlaba. Yang keenam, intra-business e-commerce, yaitu aktivitas internal organisasi melalui internet. Selanjutnya ada e-commerce dalam hubungan dengan hukum kontrak, yaitu bidang hukum yang terkait. 1. Penawaran dan penerimaan. 2. Kesepakatan. 3. Keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan. 4. Pembuktian perdata. 5. Kecakapan para pihak. 6. One prestasi dan force majeure. 7. Ganti rugi. 8. Kontrak baku dan kontrak berat sebelah. Hukum keberlakuan dan keadilan kewenangan. Prinsip hukum yang pertama, jika ada hukum atau choice of law dalam kontrak, hukum yang dipilih berlaku. Yang kedua, jika ada perjanjian internasional, ketentuan internasional berlaku. Dan yang ketiga, jika tidak ada pilihan hukum, berlaku prinsip hukum perdata internasional. Persentuhan dengan hukum bidang lain. Cabang hukum yang terkait, yang pertama hukum komputer, yang kedua hukum perlindungan konsumen, yang ketiga hukum anti monopoli dan persaingan usaha, yang keempat hukum pembuktian, yang kelima hukum telekomunikasi, yang keenam hukum pajak, dan yang terakhir hukum pembiayaan via kartu kredit. Kekuatan alat bukti pada e-commerce. Yang pertama, prinsip hukum pembuktian. A. Informasi elektronik atau data elektronik memiliki kekuatan hukum. B. Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis. C. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan konvensional. Yang kedua, kontrak penting yang harus tertulis. A. Pembelian benda tidak bergerak. B. Penerbitan surat berharga. C. Hibah, wasiat, surat kuasa. D. Dokumen kepemilikan. E. Jaminan hutang, dan F. Kontrak dalam hubungan hukum keluarga. Transfer dana secara elektronik. Transfer dana yang menggunakan teknik elektronik menggantikan sistem berbasis WorldCard atau paper-based. Contoh sistem transfer elektronik, yang pertama ada SWIFT, atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Yang kedua ada MICR, atau Magnetic Ink Character Recognition. Yang ketiga ada OCR atau Optical Character Recognition. Yang keempat ada standarisasi operasional bank oleh ISO atau International Organization for Standardization. Berikutnya ada internet piracy atau pembajakan internet. Definisi internet piracy yaitu penggunaan hak milik intelektual pihak lain tanpa izin melalui internet. Contohnya pembajakan software, musik, film, atau penggunaan domain name tanpa izin. Dasar hukumnya yaitu diatur dalam hukum hak milik intelektual atau HAKI, termasuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.
Domain name yaitu nama dan alamat tertentu di internet yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi. Contohnya, bca.com untuk Bank BCA.